Bincang-bincang ekonomi makro. Assalamualaikum. Hai. Perkenalkan, nama saya Almira Raya dengan NIM 225221105. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tema tentang ketimpangan dan kemiskinan yang ada di Indonesia. Tanpa berlama-lama, yuk langsung aja simak video berikut ya. Nah, sebelum kita membahas nih pembahasannya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih definisi dari ketimpangan dan kemiskinan itu. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai ketimpangan. Nah, definisi ketimpangan menurut ahli Karl Marx, beliau menjelaskan bahwa ketimpangan adalah pembedaan kelas berdasarkan kepemilikan alat produksi. Sedangkan menurut ahli Max Weber, beliau menjelaskan bahwa ketimpangan adalah perbedaan kesenjangan antara individu yang diekspresikan melalui perilaku dan tindakan. Nah, berdasarkan pendapat-pendapat ahli yang sudah disampaikan, dapat kita artikan secara umum bahwa ketimpangan adalah ketaksamaan akses untuk mendapatkan atau memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Contohnya itu misalnya ketimpangan yang terjadi atas akses dalam mendapatkan pendidikan. Misalnya nih, ada orang yang sangat mampu. Nah, kebanyakan dari orang yang sangat mampu ini bisa menempuh pendidikan hingga lulus sarjana, bahkan sarjana S1 atau bahkan sampai S3. Namun, untuk keluarga-keluarga yang bisa dibilang kurang mampu, kebanyakan hanya bersekolah sampai dengan SMA saja. Kemudian yang kedua, kita akan membahas mengenai kemiskinan. Ahli Levitan menyampaikan pendapat bahwa kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup yang layak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah keadaan di mana ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pendidikan, makanan, tempat tinggal yang layak, dan pakaian. Kemudian kita menuju nih ke inti dari pembahasan video ini. Kita akan membahas dengan melihat data dari Badan Pusat Statistik tahun 2023 mengenai tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia. Pada grafik di samping, kita bisa melihat bahwa angka kemiskinan di Indonesia yang disampaikan melalui persentase itu turun pada tahun 2023, lebih rendah pada tahun 2022. Pada tahun 2023, tingkat kemiskinan di Indonesia itu sebesar 9,36%, di mana angka ini turun daripada tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2022 sebesar 9,56%. Perbaikan kondisi ekonomi masyarakat yang membaik pasca pandemi, serta laju inflasi yang landai, dan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat menjadi salah satu faktor menurunnya tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia. Secara umum, tren angka kemiskinan di Indonesia sudah menurun sejak tahun 2021, tetapi belum pulih sepenuhnya. Seperti yang teman-teman bisa lihat di grafik di samping, bahwa dalam 10 tahun terakhir, Indonesia itu mengalami tingkat penurunan kemiskinan yang besar pada tahun 2019. Yakni pada tahun 2019 itu sebesar 9,22%. Namun kemudian pada tahun 2020 naik secara drastis menjadi 10,92%. Hal ini diakibatkan karena pandemi COVID-19 yang mengakibatkan Indonesia harus menjalani lockdown dan negara-negara lain juga, sehingga banyak masyarakat yang jadi harus mengalami PHK dari perusahaannya, sehingga tidak memiliki pendapatan yang mengakibatkan menurunnya taraf hidup masyarakat. Kita juga bisa melihat di Badan Pusat Statistik secara umum bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia itu cenderung lebih tinggi terjadi di pedesaan daripada di perkotaan. Di perkotaan pada tahun 2023 angkanya itu hanya sebesar 11% saja. Namun di pedesaan itu angkanya berada di 12%. Namun teman-teman bisa melihat kalau di Pulau Jawa cenderung angka kemiskinan untuk pedesaan itu lebih rendah daripada angka kemiskinan di perkotaan.
Berbeda dengan angka kemiskinan Indonesia yang semakin tahun semakin menurun, angka ketimpangan di Indonesia semakin tahun malah semakin naik. Berbeda dengan tingkat kemiskinan di Indonesia yang semakin lama semakin menurun, tingkat ketimpangan di Indonesia malah semakin lama semakin naik. Meskipun angka kemiskinan menurun, rasio ketimpangan malah semakin meningkat. Pada Maret 2023, rasio Gini naik menjadi 0,388 dari yang sebelumnya pada September, yaitu 0,381. Angka ini bahkan lebih tinggi loh daripada September 2019 sebelum pandemi, yaitu hanya di angka 0,380. Gini ratio mengatur ketimpangan pengeluaran. Jadi semakin tinggi koefisiensinya, semakin tinggi pula ketimpangan yang ada. Peningkatan ketimpangan ini terjadi karena pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 itu belum merata di seluruh daerah-daerah yang ada di Indonesia. Lantas, solusi apa yang harus dilakukan untuk menanggulangi ketimpangan dan kemiskinan yang ada di Indonesia? Yuk simak penjelasan berikut. Yang pertama, pengembangan sumber daya masyarakat dengan meningkatkan kualitas dalam pendidikan dari pendidikan dasar hingga pendidikan sarjana. Kemudian, memberikan bantuan modal kepada usaha mikro kecil atau menengah yaitu UMKM sehingga bisa membukakan akses ekonomi pada mereka. Kemudian kita bisa mengoptimalkan sektor-sektor pada pariwisata sehingga pariwisata ini bisa membuka lowongan pekerjaan yang lebih banyak. Kemudian yang kedua yaitu kebijakan perpajakan yang adil. Jadi pemerintah menerapkan sistem perpajakan yang progresif sehingga yang memiliki pendapatan yang lebih tinggi akan membayar pajak yang lebih tinggi pula. Kemudian yang ketiga, pemerintah bisa menjalankan program-program bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, seperti contohnya yaitu bantuan tunai langsung atau BLT. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, pemerintah diharapkan bisa menerapkan pemerintahan yang transparansi dan akuntabilitas dengan memperbaiki tata kelola pemerintahan agar korupsi-korupsi itu dapat dikurangi atau bisa dihilangkan sehingga bantuan-bantuan itu akan bisa sampai kepada yang membutuhkan. Sekian penjelasan dari saya, semoga bisa bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.